Om Swastiastu, perkenalkan saya Ketut Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200. Kami SGD A5 akan mempresentasikan student project pada blog special topik dengan judul infeksi pada usia lanjut. Berikut adalah anggota kelompok SGD A5. Baik, untuk yang pertama, itu adalah latar belakang. Jadi untuk WHO itu memperkirakan bahwa akan terjadi ledakan populasi lanjut usia sampai dengan 2,1 miliar populasi di tahun 2050. Nah, apa saja yang terjadi pada lansia? Pada lansia akan terjadi aging yang melibatkan penurunan fungsi fisiologis organ, perubahan homeostasis tubuh, dan penurunan kerja sistem imun. Hal ini menyebabkan konsekuensi di mana lansia akan meningkat suseptibilitasnya terhadap berbagai macam penyakit, termasuk infeksi, dan cenderung akan menciptakan prognosis buruk karena penurunan fungsi fisiologis organ tadi. Nah, di sini ditinjau lagi dalam lancet Infectis tahun 2002, proses penuaan dapat menyebabkan infeksi, dan infeksi itu sendiri dapat menyebabkan proses penuaan. Maka korelasi antara infeksi dan proses penuaan ini kami angkat dalam studi project kami dari SGD A5 dalam spesial topik 1 ini, yaitu lansia dan juga infeksi. Perkenalkan, nama saya Nikade Suras Februari Syawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya izin menjelaskan terkait rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari student project ini adalah yang pertama, apakah definisi dari infeksi dan lansia, yang kedua, bagaimana epidemiologi dari infeksi pada usia lanjut, yang ketiga, bagaimana faktor risiko dari infeksi pada usia lanjut, yang keempat, bagaimana klasifikasi dan manifestasi klinis dari infeksi pada usia lanjut, yang kelima, bagaimana pencegahan dari infeksi pada usia lanjut, yang keenam, bagaimana penata laksanaan dari infeksi pada usia lanjut, dan yang terakhir adalah bagaimana prognosis dari infeksi pada usia lanjut. Adapun tujuan penulisan dari student project ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Baik, untuk manfaat penulisan adalah untuk mahasiswa kedokteran itu sendiri, lalu dapat menjadi literatur edukasi bagi masyarakat, lalu dapat juga meningkatkan rasa kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan juga tindakan preventif untuk mencegah infeksi pada usia lanjut. Next. Mohon izin lanjutkan untuk bagian tinjauan pustaka sebab definisi, di mana saya akan menjelaskan terkait definisi infeksi. Infeksi merupakan paparan dari mikroorganisme patogen berupa virus, bakteri, jamur, atau parasit yang dapat menyebabkan suatu penyakit yang dapat menular pada orang lain. Infeksi pada usia lanjut merupakan penyebab kesakitan dan kematian terbanyak kedua di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Infeksi yang sering diderita oleh pasien lanjut usia adalah pneumonia, infeksi saluran kemih atau ISK, dan infeksi nosokomial. Dengan adanya penyakit infeksi tersebut, maka pasien usia lanjut dapat mempunyai perasaan malu sehingga interaksi dengan orang lain atau sosial menjadi terbatas. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Hidayu Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari lansia. Menurut WHO, lansia merupakan orang yang berusia di atas 60 tahun ke atas yang sedang mengalami fase terakhir dalam kehidupannya, di mana beberapa karakteristik yang dimiliki oleh lansia ini adalah terdapat penurunan fungsi baik secara fisik, psikologis, emosional, dan kemampuan bersosial, serta mengalami resiko yang cukup rentan dalam terjangkit satu penyakit. Perkenalkan, nama saya Putri Dipanyana dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi pertambahan jumlah penduduk usia lanjut membawa permasalahan terutama dari segi kesehatan penduduk lansia. Penyakit yang sering diderita lansia umumnya adalah penyakit infeksi. Kajian klinis dan epidemiologi yang dilakukan oleh Sujono pada tahun 2006 menunjukkan angka insidensi dan prevalensi penyakit infeksi yang terus meningkat pada lansia. Berdasarkan data dari National Nosocomial Infection Survey, didapatkan bahwa angka kematian akibat ISK mencapai 10% dengan rata-rata penderitanya berusia 65 tahun atau lebih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sebelum perkenalkan, nama saya Gusti Gunagung Kristina Dentara Putra dengan 3 digit NIM terakhir 052. Izin melanjutkan dengan faktor risiko. Baik, untuk faktor risikonya itu ada dua, yaitu secara intrinsik dan juga ekstrinsik. Untuk intrinsiknya sendiri, itu pertama adalah ada nutrisi, di mana lansia itu kan cenderung mengalami undernutrition. Nah, undernutrition ini akan berdampak pada imunitasnya pada lansia. Imunitas lansia rendah akan menyebabkan lansia lebih mudah terserang penyakit infeksi. Selain itu, untuk fisiologinya sendiri, di mana lansia akan memiliki organ-organ tubuh yang cenderung menurun secara fungsinya. Selain itu, untuk patologinya sendiri, lansia memiliki penyakit-penyakit kronis seperti diabetes mellitus, kemudian gagal jantung, gagal ginjal, dan penyakit lainnya, itu akan lebih mudah terserang daripada penyakit infeksi. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar tubuh lansia. Yang pertama adalah faktor sosial, di mana lansia yang tinggal dekat dengan rumah sakit itu akan lebih mudah terserang daripada penyakit infeksi. Selain itu juga untuk faktor kumannya, di mana kuman itu akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh lansia dibandingkan kepada tubuh orang-orang yang lebih muda. Kenalkan, saya Ketut Prima Angandari dengan 3 digit NIM terakhir 200 akan menjelaskan tentang klasifikasi dan manifestasi klinis sistem respirasi. Pneumonia pada lansia utamanya adalah community acquired pneumonia atau CAP, yaitu peradangan paru akibat infeksi pada pasien imunokompeten yang didapatkan di masyarakat. Beberapa patogen yang sering menyebabkan CAP antara lain Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, coronavirus, rhinovirus, legionella, dan Staphylococcus aureus. Manifestasi klinis pada lansia umumnya berbeda dengan orang dewasa dan oligosimptomatik, di mana mungkin menunjukkan gejala tanpa demam dan menggigil, batuk ringan terkadang tanpa dahak, penurunan kapasitas fungsional secara tiba-tiba, kebingungan atau delirium, disorientasi, dan penurunan nafsu makan. Oleh karena gejala klinis yang tidak khas tersebut, diagnosis gold standardnya adalah dengan pemeriksaan X-ray tox. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jim Salim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan manifestasi klinis khususnya pada sistem pencernaan. Dan di sini untuk Clostridium difficile merupakan bakteri gram positif pembentuk spora anaerob berbentuk batang yang tersebar luas di saluran usus manusia dan hewan dan di lingkungan.
pasien lansia yang berada di rumah sakit dan sedang diterapi antibiotik merupakan orang yang memiliki risiko paling tinggi terhadap infeksi bakteri ini. Untuk gambaran klinisnya itu ada sakit perut, demam, mual dan muntah, lemas, dan kehilangan nafsu makan. Untuk manifestasi klinis yang paling parah dari Clostridium difficile, diantaranya itu ada gejala yang dapat mengancam jiwa, dehidrasi, distensi abdomen, hipoalbuminemia, dengan edema perifer dan shock sirkulasi. Baik, perkenalkan nama saya Lilanaka dengan 3 digit terakhir 217. Saya mohon izin lanjutkan untuk menjelaskan mengenai sistem ekstresi yang dimana infeksi saluran kemih pada lansia. Jadi pasien lanjut usia yang lebih dari 65 tahun ini mengalami infeksi urin pada hampir 30% dari semua pasien septik dalam kelompok usia yang sama. Jadi infeksi saluran kemih seringkali berhubungan dengan pemasangan kateter urin dan bakteri E. coli ini biasanya menjadi agen infeksi yang paling umum. Nah, jika ada gejala seperti demam atau gejala lain yang kompatibel dengan infeksi ini, kultur urin dan darah harus selalu dilakukan. Namun kolonisasi urin seringkali terjadi setelah masa rawat inap sehingga sampel urin harus selalu diambil setelah menggantikan kateter urin. Lalu resistensi multidrug pada bakteri gram negatif cenderung tidak mudah dan juga berujung pada kegagalan. Nah, proses ini mencakup produksi beta lactamase yang resistensi terhadap karbapenem dan baru-baru ini muncul basil gram negatif yang resisten terhadap kolistin. Nah, kultur urin yang steril hendaknya tidak dilakukan karena terapi antibiotik yang dilakukan berulang itu hanya akan membuat bakteri semakin kebal. Sulit untuk membedakan antara infeksi oleh bakteria asimptomatik dan infeksi saluran kemih yang sesungguhnya. Saya Kade Agasti biasanya duduk dengan 3 digit yang terakhir. Podcast semuanya akan melanjutkan pada bagian klasifikasi dan manifestasi klinis pada kulit. Baik, varicella zoster virus merupakan suatu infeksi virus yang bersifat self-limited yang ditandai dengan adanya lesi kulit yang melebar dan kebanyakan terjadi pada masa anak-anak. Dan herpes zoster merupakan hasil reaktivasi dari varicella zoster virus yang laten dan terjadi lebih sering pada lansia dan individu yang mengalami imunokompromis. Reaktivasi varicella zoster virus muncul sebagai ruam dermatom unilateral yang tidak melintasi garis tengah yang pada awalnya makulopapular dengan dasar eritematosa, berkembang menjadi penampilan vesicula pustular yang setelah 7-10 hari mulai mengeras dan sembuh dalam jangka waktu 2-4 minggu. Pada sebagian besar pasien, riwayat dan tampilan dermatom klasik dari ruang memungkinkan diagnosis klinis dari herpes zoster. Nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit yang terakhir 237. Saya akan menjelaskan pencegahan infeksi pada usia lanjut. Pencegahan penyakit infeksi pada usia lanjut pada sistem respirasi adalah dengan cara senam lansia. Lansia yang melakukan senam secara teratur akan meningkatkan kualitas hidup yang menderita penyakit pada sistem respirasi. Aktivitas yang cocok untuk lansia selain senam adalah jalan kaki, aerobik tekanan rendah, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Manfaat program senam lansia juga tergantung dari program yang dilaksanakan. Sebaiknya program latihan disesuaikan dengan konsep FITT atau Frequency, Intensity, Time, and Type. Untuk tetap aktif hingga usia tua, seseorang juga harus menerapkan dan menjaga pola hidup sehat sejak dini dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, berolahraga secara teratur, serta tidak merokok. Lalu, para lansia juga diharuskan untuk mengonsumsi sumber serat terbaik, yaitu buah dan sayuran, untuk mencegah risiko diabetes, penyakit kardiovaskular, kanker tertentu, penambahan berat badan, dan sembelit. Banyaknya serat merupakan indikasi terjaganya kesehatan saluran cerna lansia. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Elmira dengan 3 digit yang terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan infeksi pada usia lanjut. Jadi, sebagian besar penata laksanaan infeksi pada usia lanjut itu diberikan terapi antibiotik tergantung dari penyakitnya itu sendiri. Untuk contohnya, di masa respirasi yaitu pneumonia, bisa diberikan terapi antibiotik berupa azitromisin ataupun menisilin. Selanjutnya, untuk masalah sistem pencernaan seperti diare, itu bisa diberikan obat anti diare dan juga bisa diberikan makanan yang rendah serat ataupun mengganti cairan tubuh berupa minum air putih yang banyak. Selanjutnya, untuk masalah kulit, contoh itu di herpes zoster itu bisa diberikan terapi antivirus yaitu acyclovir. Perkenalkan, saya Nika Dekmi Permatasari dengan digit NIM 210551173. Di sini saya izin melanjutkan terkait dengan prognosis, di mana infeksi merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas pada pasien usia lanjut. Kondisi ini berkaitan dengan adanya keadaan pada pasien usia lanjut berkaitan dengan penurunan imun, penurunan fungsi organ, komorbiditas, dan beberapa keadaan lainnya. Umumnya, pasien yang berusia di atas 65 tahun memiliki adanya prognosis yang buruk terkait dengan adanya infeksi pada pasien tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan yang tepat untuk memperbaiki prognosis dari pasien. Perkenalkan kembali, saya Dewi Putri Dewayani dengan 3 digit yang terakhir 164 akan membahas mengenai bab 3 dari studi project kami, yaitu simpulan dan saran. Simpulan dari studi project ini adalah penyakit infeksi pada lansia itu merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di dunia setelah kardiovaskuler. Ada beberapa faktor yang terlibat di sini, itu ada dari faktor host, lingkungan, dan juga lansia itu sendiri. Manifestasi klinis dari infeksi pada lansia itu dapat menyerang berbagai macam sistem seperti sistem respirasi, ekskresi, dan juga pencernaan. Adapun infeksi yang paling sering terlihat atau terkena pada lansia itu adalah pneumonia. Dan untuk pencegahan dari pneumonia, yaitu gangguan pada sistem respirasi itu dapat dilakukan dengan melakukan senam pada lansia, dan untuk sasaran dengan sistem lainnya dapat dicegah mengenai dari risikonya masing-masing. Adapun saran yang dapat kami sampaikan melalui studi project ini, kami berharap pembaca dapat memahami dan menelaah lebih lanjut terkait infeksi pada usia lanjut sehingga nantinya akan membantu dalam proses pengembangan terapi pada infeksi di usia lanjut, dan nantinya kami juga berharap agar melalui studi project ini dapat membantu lebih lanjut mengenai perancangan program pencegahan infeksi pada lansia sehingga akan dapat menekan risiko terjadinya infeksi. Berikut adalah referensi yang kami pakai dalam pembuatan studi project yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih
kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.